Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas tentang uji homogenitas. Namun yang akan saya jelaskan untuk materi sekarang adalah cara manual. Karena ada cara otomatis kita akan menggunakan aplikasi SPSS seperti yang sudah saya jelaskan kepada mahasiswa. Baik, di sini uji homogenitas cara manual ya. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui dua atau lebih ya data yang memiliki varian yang sama. Uji ini penting sebagai syarat dalam analisis statistik seperti ANOVA. Nah, uji homogenitas ini mengetahui apakah dua kelompok ya, misalkan saya ya, dua kelompok atau lebih, misalkan saya memberikan tes gitu ya. Saya memberikan tes, melakukan uji untuk siswa kelas 1A dan kelas 1B misalkan. Di kelas 1A saya berikan tes dan kelas 1B diberikan tes. Nah, saya ingin tahu apakah tes yang saya gunakan itu homogen, mirip atau sama. Gitu ya. Takutnya nanti, oh untuk kelas A nilainya bagus-bagus, ya kelas B nilainya jelek-jelek. Oh ternyata memang soalnya yang paling gampang diletakkan di kelas 1A, yang paling sulit diletakkan di kelas 1B. Nah, dalam penelitian ini sangat penting kita menentukan homogenitas, ya kesamaan. Jadi misalkan saya memberikan tugas, memberikan tes, artinya tes tersebut itu homogen atau sama antara kelas A dengan kelas B. Misalkan dalam penelitian, saya akan melakukan penelitian menggunakan pembelajaran kooperatif untuk kelas 1A dan pembelajaran biasa untuk kelas 1B. Setelah itu saya berikan tes. Oh ternyata di kelas 1A nilainya bagus-bagus, di kelas 1B nilainya jelek-jelek. Ternyata setelah saya uji homogenitas, ternyata soalnya sama, homogen. Ya, mempertegas bahwa memang kooperatif tersebut adalah memang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Tapi kalau misalkan setelah saya uji homogenitas, di kelas A nilainya baik-baik, kelas B nilainya jelek-jelek, ternyata setelah saya uji homogenitas, ternyata soal tersebut tidak homogen, tidak sama. Artinya mungkin di kelas 1A saya kasih soal yang gampang-gampang, kelas 1B yang sulit-sulit, sehingga nilainya sangat berbeda antara kelas 1A dengan kelas 1B. Nah, ini gunanya kita melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah soal, misalkan saya berikan soal untuk kelas 1A dan kelas 1B itu sama atau homogen, gitu ya. Nah, untuk metode uji homogenitas, ini ada beberapa cara. Yang pertama ada uji F ya, F hitung dan F tabel ya. Di sini saya jelaskan secara manual ya, F tabel dan F hitung. Ada juga yang bisa menggunakan aplikasi, salah satunya menggunakan SPSS yaitu Leven Test, Barclays Test. Nah, ini biasanya menggunakan aplikasi SPSS. Saya untuk hari ini khusus yang pertama yaitu F hitung dan F tabel. Baik, langsung pada contoh saja. Nah, ini langkah-langkahnya ya, bukan contoh dulu ya. Jadi langkah-langkah dulu bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas secara manual. Yang pertama, kita tentukan H0 dan H1 ya. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya. Hipotesis 0 artinya varian antar kelompok itu sama. Jadi homogen ya. Jadi untuk H0 itu homogen, untuk H1 itu tidak homogen ya, atau tidak sama atau tidak mirip. Setelah itu pastikan data berdistribusi normal. Makanya sebelum pembahasan hari ini sudah saya jelaskan bagaimana cara kita melakukan uji normalitas dan syaratnya di sini adalah harus normal atau harus simetris distribusinya gitu ya. Selanjutnya tahap ketiga kita tentukan rata-rata atau istilah lain X bar ya. Karena ada dua kelompok, minimal dua kelompok ya,
ada kelompok A atau kelompok B, atau kalau menggunakan satu kelas misalkan pretest dan posttest ya. Atau kalau ada dua kelas misalkan sama-sama posttest atau sama-sama pretest. Ya, biasanya yang sering digunakan adalah sama-sama posttest gitu ya. Kalau ada dua kelas. Nah, di sini kita hitung rata-ratanya untuk kelompok A dan untuk kelompok B. Karena di sini saya gunakan ada dua kelompok. Ya, kalau misalkan ada tiga kelompok, berarti kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kalau ada empat, ya kita uji juga kelompok A, B, C, dan D. Atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok 4. Nah, setelah itu kita cari rata-rata, maka selanjutnya kita cari varian. Nah, varian ini lambangnya S kuadrat. Nah, materi ini sudah saya jelaskan juga ya. Di sebelum materi penjelasan hari ini sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari min, rata-rata, median, modus, simpangan baku, ya varian dan sebagainya. Tentunya kita mencari varian ini, kita cari yang kelompok A juga cari kelompok B, gitu ya. Jadi saya bandingkan ada dua kelas, misalkan di sini ada kelompok A, ada kelompok B. Setelah itu hitung statistik uji F ya, Fisher ya, atau F hitung. Nah, F hitung di sini varians ya, varians kelompok A dibagi varians kelompok B. Dengan syarat varian di sini atau tahap 4 ini ya, varian yang A itu nilainya lebih besar dibandingkan nilai yang kelompok B. Jadi kalau misalkan nilai pada tahap keempat ya, nilai varian tahap keempat di sini kelompok B itu yang lebih besar dan kelompok A lebih kecil, maka nanti dibalik ya, F itunya adalah pembagian kelompok A dibagi kelompok B. Tapi karena di sini anggap saja kelompok A itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan kelompok B, maka saya tulis varian kelompok A di atas dibagi varian kelompok B di bawahnya ini ya. Jadi syaratnya memang yang besar atau nilainya lebih besar dibagi yang lebih kecil. Setelah itu kalau sudah nilai varian F hitung jadi sini sudah selesai ya tahap 5, maka selanjutnya adalah tahap 6. Kita tentukan F tabel. Ya. F tabel yang sering kita gunakan taraf signifikansi adalah atau alfa itu sama dengan 0,05. Karena kita tahu F tabel itu ada dua yang sering kita gunakan, ada taraf signifikansi dengan alfa 0,01, ada juga 0,05. Kita gunakan standar saja yaitu 0,05. Dengan DK ya, DK1 sama dengan N-1, DK2 juga sama, N-1 ya. Rumus ya, bukan rumun ini ya, maaf, rumus ya. Rumus F tabel adalah F 0,05 ya, 0,05 ini langsung kita masukkan karena taraf signifikansinya adalah 0,05. Setelah itu DK1, DK2. Nah, setelah itu setelah ketemu nilainya ini maka kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nah, kalau F tabel ya, kalau F hitung ya, F hitung lebih besar atau di sini saya ambil contoh satu saja, jika F hitung kurang dari atau lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Artinya H0 ini adalah data yang tadi antara kelompok A dan kelompok B itu homogen. Jadi kalau misalkan ada soal, ya, misalkan post-test untuk kelas A, post-test untuk kelas B, berarti soalnya itu adalah homogen atau sama. Baik, langsung contoh. Di sini misalkan ada contoh uji homogenitas ya. Ada dua kelompok data memiliki nilai. Misalkan yang pertama pembelajaran dengan cooperative learning ya. Di sini eksperimen atau uji coba ya. Kita pemberian perlakuan menggunakan cooperative learning. Kalau yang kelompok B misalkan pembelajaran biasa. Dengan jumlah sampel, misalkan di sini siswa ya, jumlah siswanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kelas A, ya kelompok A ada 5 siswa, untuk kelompok B ada 5 siswa dengan taraf signifikansi yang kita gunakan 0,05 atau alfanya 0,05. Maka hitunglah atau tes atau ujilah data tersebut apakah homogen atau tidak. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini ya. Jadi yang pertama sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan, kita tentukan rata-rata, setelah itu kita tentukan varian, setelah itu kita tentukan F hitung, setelah itu cari F tabel, setelah itu bandingkan F hitung dan F tabel. Maka untuk mempermudah pekerjaan ini saya gunakan tabel ini ya. Contohnya saya sudah siapkan Excel.
Di sini ada Excel sesuai dengan data yang tadi. Untuk kelompok A, misalkan di sini pembelajaran kooperatif ya. Di sini kooperatif. Kalau yang di sini pembelajaran biasa. Nah, pertama kita untuk mencari varian ya, mencari varian ini kan rumusnya ini ya. XI kurangi X bar dikuadratkan dibagi ya ini. Mencari varian. Nah, ini rumusnya. Ini sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan ya. XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N-1. Ini rumus varian gitu ya. Kalau rata-rata gampang ya, tinggal kita jumlahkan bagi banyaknya data. Baik, contohnya di sini kita cari rata-rata. Gimana caranya? Berarti jumlah ini ya dijumlahkan 10 tambah 12 tambah 4 dibagi banyaknya data. Ya, banyak data di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 4, ya, ada 5 ya. Ada 5 data. Berarti kita jumlahkan dulu datanya XI di sini. 10 tambah 12 tambah 14 kita gunakan sum ya ini ya. Klik saja yang ini, enter. Berarti ada 60. Setelah itu sama dengan 60 ini dibagi banyaknya data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. Ada 12. Jadi kita urutkan ya. Kalau kita membuat tabel, kita urutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Tapi umumnya dari kecil ke besar. Jadi 10, 12, 14 gitu ya. 11 ya. Biar gampang kita urutkan dari yang terkecil gitu ya. Jadi di sini biasanya 11 gitu ya. Kita tulis 11 dulu, setelah itu 12, ada 13, ada 14 ya, ada 14, ada 15. Biar enak menghitungnya ya. Tapi karena datanya sangat sedikit yang di sini tidak usah kita urutkan juga tidak masalah ya, karena kita hanya mencari rata-rata dengan varian ya, dengan varian. Kalau di sini nanti Anda mau mencari misalkan eh, median, modus, ya, interval bentuknya ya, distribusi frekuensi, maka ini harus urut atau wajib urut. Tapi karena di sini masih datanya cuma sedikit dan kita tidak mencari median, modus dan tidak berbentuk distribusi frekuensi ya, tidak berbentuk antara interval ya. Interval 10 sampai sekian, 12 sampai sekian, 13, 14 sampai sekian, maka boleh tidak urut ya. Baik. Jadi rata-ratanya ada 12. Nah, setelah itu untuk mempermudah mencari varian, nah ini rumus varian nanti jumlah yang di sini dibagi N-1. Maka kita cari dulu XI, yang XI di sini, XI yang ke-1, X1 dikurangi rata-rata, ya, sama dengan X1 sama 10, ya, kita letakkan kursor di sini, kurangi berapa di sini rata-ratanya, ya, 12, berarti 12, tinggal enter. Setelah itu tinggal kita letakkan kursor, cari tanda plus, klik, tahan, tarik ke bawah. Setelah itu kita kuadratkan. Nah, kalau kuadratkan ini rumusnya sama dengan kita klik yang ini, tandanya ini ya, di atasnya 6, ya itu ya, kalau kuadrat ini. Kalau kuadrat 2 berarti tinggal kita ketik 2. Kalau kuadrat 3 tinggal kita ketik 3. Karena di sini 2, maka kita jadikan 2 saja. Kita ketik 2 saja. Enter. Setelah itu tinggal kita tarik. Kalau sudah, kita jumlahkan data ini. 4 tambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 1 ya. Kalau datanya sedikit, gampang menghitungnya. Kalau banyak, tinggal kita klik sum ini ya. Sum, enter. Ada 10. Baik. Setelah itu kita cari varian ya. Varian di sini rumusnya ini ya. Nah, kalau rata-ratanya sudah jelas, ini sudah benar ya tadi ya 12 sigma ya, sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, jadi 10 tadi ya. N-1. N-1 di sini N-nya ada 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti 10 ya dibagi 4 ya. Jadi di sini adalah varian untuk kelas A atau kelompok A. Selanjutnya kita cari varian untuk kelompok B. Caranya gimana? Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Berarti kita jumlahkan ini ya. Kita letakkan kursor, jumlah di sini, enter 100. Datanya ada berapa di sini? 1, 2, 3,
4, 5, ada 5. Berarti rata-rata sama dengan 100 dibagi 5. Enter. Jadi ada 20. Setelah ketemu 20, maka XI yang ini ya, kurangi rata-rata. Jadi kita letakkan kursor sama dengan, kita letakkan ini, klik, kurangi 20, karena rata-ratanya 20. Enter. Setelah itu tinggal kita cari tanda plus. Ketik, tahan, tarik. Nah, kalau sudah selesai, kita kuadratkan. Ya, karena kita mencari varian itu dikuadratkan. Sama dengan, kita klik yang ini, kuadrat tandanya ini ya. Nah, ini tandanya 2. Karena pangkatnya 2, kita tulis 2. Nah, setelah itu tinggal kita letakkan kursor, tarik ke bawah. Setelah itu yang bagian bawah, kita sum, jumlahkan. Gitu ya. Enter. Nah, di sini X, ya, X ini dikurangi X bar dikuadratkan, ya, untuk varian, ya. Untuk varian sama dengan 10 dibagi ya, N-1, N-nya ada 5, dikurangi 1 berarti ada 4 ya. Berarti bagi 4. Sama-sama 25. Varian untuk kelas A 2,5, varian kelas B adalah 2,5. Baik. Ini kembali lagi ke materi yang tadi. Untuk varian kelas A 25 ya 2,5. Untuk kelas B juga ini B, ya ini B 2,5. Setelah itu selanjutnya kita bagi ya, yang terbesar dibagi terkecil karena nilainya sama, ya tetap kita gunakan A bagi B gitu ya. Nah, untuk varian F hitung ya, F hitung ini untuk kelas A ya 2,5, kelas B atau kelompok B 2,5, jadi nilainya 1,00. Setelah itu kita cari F hitung. F hitung kita tentukan DF ya, DF1 N-1 ya. DF1 ini kelas A ya, kelompok A ada 5 dikurangi 1 sama dengan 4, kelompok B ya DF2 ada 5 sampel juga ya, dikurangi 1 ada 4. Nah, sedangkan alfanya kita gunakan 0,05. Maka kita masukkan ke rumus ya. F 0,05 DF1 DF2 ya 0,05 4 4 dengan 4. Nilainya adalah 6,39. Cari di data distribusi F dengan probabilitas 0,05. Gimana carinya ya? Kita buka tabelnya distribusi F. Nah, ini ya. Probabilitas yang kita gunakan adalah 0,05. Maka tadi cari 4 dulu, DK1 ini ya, DF ya. DF1, kalau di sini saya tuliskan N ya, di tabel ini tertulis N, sama saja, ini N1 atau DF1, ini N2 yang ke bawah atau DF2. Kita cari 4 dengan 4. Nah, ini ya. Jadi ini 6,39. Jadi F tabel 6,39. Sekarang kita bandingkan F hitung dan F tabel. F hitungnya 1,00 dibandingkan dengan F tabel 6,39, ternyata F hitung itu lebih kecil atau kurang dari F tabel. Apa artinya? Artinya adalah homogen, yaitu terima H0. Ini untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Baik, ada contoh lagi untuk soal yang kedua. Dengan jumlah sampel, ya jumlah siswanya ini berbeda ya. Untuk kelas A itu ada 14 siswa, untuk kelas B atau kelompok B itu ada 13 siswa. Dengan nilai yang didapat adalah 6765 ya. Untuk kelas kelompok A 6765 8989 sampai dengan 76, ada 14 siswa atau 14 nilai. Kalau di kelompok B 7687 ada 13 siswa atau ada 13 nilai. Yang kita gunakan taraf signifikansi adalah 0,05 atau alfa 0,05. Hitunglah ya, apakah data ini homogen atau tidak. Baik, langkah pertama kita tentukan ya. Kita tentukan rata-ratanya. Setelah kita tentukan rata-rata, tentukan varian. Setelah kita tentukan varian, hitung F tabel. Setelah itu F tabel, F hitung ya. Setelah F hitung, maka cari F tabel. Caranya gimana? Biar mempermudah pekerjaan kita, saya gunakan tabel ya. Kita gunakan Excel gitu ya. Saya gunakan Excel di sini. Contohnya, saya letakkan di Excel yang tadi, yang di sini ya. Sudah saya siapkan di sini. Nah, ini tabelnya. Ini pembelajaran biasa untuk kelas A tadi ada 14 siswa ya, atau ada 14 sampelnya, ada 14, kita tentukan misalkan 1 2 3, misalkan kita urutkan, takut ada yang salah.
Jadi ada berapa di sini? Nah, ini ada 14 orang atau N-nya sama dengan 14. N-nya sama dengan 14. Kalau di kelompok B ada berapa? Ya, kita ketik 1, 2. Setelah itu kita tarik saja di sini. Nanti kelihatan N-nya di sini ada berapa. Ada 13, berarti N-nya di sini ada 13. Baik. Untuk kelompok B ada 13. Untuk kelompok A ada 14. Baik. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan yang pertama, cari X bar atau rata-rata. Gimana caranya? Kita tentukan di sini ya, X bar rata-rata. Berarti kita jumlahkan dulu ya datanya ya. Kita tentukan dulu. Nah, ini biar full tampilannya. Rata-ratanya berarti kita jumlahkan dulu ya. Ini kita klik. Kita klik dulu. Jadi kita gunakan sum ya, sama dengan sum. Jadi ini tutup kurung ya, buka kurung tutup kurung, enter. Baik. Nah, ternyata 10 ya, jumlahnya ada 1087. Kita cek di sini. Nah, ini ya 1087 dibagi berapa untuk mencari rata-rata, berarti 1087 dibagi jumlah N-nya di sini berapa? Jumlah sampelnya ada 14. Enter. Nah, ini rata-ratanya. Kita bulatkan mungkin 77,64. Baik. Untuk kelompok B sama caranya. Kita jumlahkan dulu di sini sama dengan sum. Jadi buka kurung, kita arahkan, setelah itu tutup kurung, enter. Berarti sama dengan rumusnya 1041 dibagi N-nya berapa di sini? N-nya ada 13. Dibagi 13. Jadi rata-ratanya di sini adalah 80,08. Kita bulatkan. Baik. Setelah ketemu rata-rata, maka kita masukkan ke rumus ya, ke tabel ini tambahan. Berarti XI dikurangi X bar atau rata-rata. Sama dengan, ini kita klik, kurangi 77,64. Enter. Setelah itu tinggal kita letakkan kursor, tanda plus, kita klik, tahan, tarik. Kalau sudah selesai di bagian ini, maka yang B juga sama caranya, yaitu sama dengan kita klik di sini, ini yang mau dikurangi berapa? 80,08. 80,08, enter. Kalau sudah, tinggal kita klik, tahan, tanda plus ini, kita tarik. Selanjutnya ada XI kurang X bar dikuadratkan. Nah, data ini yang kita kuadratkan. Caranya seperti apa? Sama dengan kita klik yang ini, kuadrat itu tandanya ini ya. Nah, kuadrat berapa di sini? Tandanya 2. Kalau 2 kita klik 2, enter. Setelah itu tinggal kita cari tanda plus, tarik ke bawah. Di sini juga, nah ini jadi jumlahkan dulu ya, itu sama dengan sum. Nah ini tutup kurung, enter. Terus selanjutnya di sini juga sama dengan ini dikuadratkan, tandanya ini ya, kuadrat pangkat 2, ini berarti 2, enter. Setelah itu tinggal kita klik, cari tanda plus, kita tarik sampai bawah, selesai. Setelah itu kita jumlahkan, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita cari, letakkan ini ya, kita cari pakai ini ya, pakai keyboard ya, tanda panah, tutup kurung, enter. Nah, ketika sudah ketemu data ini sebagai dasar untuk mencari varian ya. Tanda ini ya, 3419 ini kita mencari varian ya. Baik, ke materi ini. Mencari varian gimana? Kita caranya N-1. N-1 itu untuk kelas A ada 14, kurang 1 ada 13, kalau 13 kurang 1 ada 12. Baik. Untuk yang pertama mencari varian, berarti sama dengan yang ini ya, data XI kurangi X bar dikuadratkan dibagi N-1, N-nya 14 kurang 1 berarti 13, berarti bagi 13, enter. Terus di sini juga mencari varian ya. Ini
varians kelas A. Kalau di sini varians kelompok varians kelompok B atau kelas B sama dengan yang ini ya. Jadi jumlah total sigma, kan sigma di rumus ya, dibagi n-1. N-nya ada 13, kurangnya 1 berarti 12, bagi 12. Ternyata didapat 263 untuk kelompok A 263,016, untuk kelompok B 177,24. Kita bulatkan ya. Jadi 177,24, kalau yang satunya 263,02. Baik, untuk F hitung ya, F hitung ini berarti ini ya, nilai yang besar ini ya, 263 dibagi 1,177 ya. Nah, ini tentukan F hitung ya. F hitung kelompok A tadi 263,02 dibagi 117,24. Ternyata didapatkan data 1,48. Gimana caranya? Langsung saja di sini. F hitung di sini sama dengan yang besar ini ya, yang ini dibagi garing ya, dibagi ini, enter, nilainya berarti 1,48. Kita bulatkan 1,48 gitu. Untuk F tabel gimana ya? F tabelnya gimana caranya ya? Kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Mencari F tabel, kita tentukan df1, df2 ya. Df1-nya itu 14, n-nya ya. N kurangi 1 berarti 14 kurang 1 13, 2-nya df2 itu 13 kurangi 1 atau n2 kurangi 1 jadi 12. Alfanya kita gunakan 0,05, masukkan ke rumus ya. F-nya langsung masukkan 0,05, dalam kurung di sini 13 dan 12. Ternyata didapatkan 2,66. Gimana caranya? Kita cari pakai tabel ya. Tadi D1 ya, DF1 apa ini? DF1 13 dan DF2-nya yang DF2 ini 12 ini ya. Ini 13 12. 13 yang atas, 12 yang ke bawah. Jadi kita tarik ya sampai dengan 13. Ya, ini dapat datanya 2,66. Nah, ini ya 2,66. Setelah itu bandingkan F hitung dengan F tabel. Ternyata F hitung ini nilainya 1,48 dibandingkan dengan 2,66 ini lebih kecil. Jadi F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga terima H0. Artinya kalau terima H0 yaitu homogen. Jadi data tersebut untuk kelompok A dan kelompok B itu datanya homogen. Baik. Untuk selanjutnya, biar Anda bisa lebih memahami, di sini ada contoh soal atau latihan. Untuk yang pertama atau latihan 1, dan seterusnya bisa Anda kerjakan ya, untuk mengasah pengetahuan Anda, pemahaman Anda tentang materi yang sudah saya jelaskan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa yang belajar tentang uji homogenitas. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.